Balik lagi bareng host yang kemarin digosipin sama host lain. Kembali lagi di Studio Bola. Hari ini gue tentu saja tidak sendiri ya, tentu saja bersama host maksud gue pundit kesayangan kita semua. Bukan pundit. Apa dong? Abang kesayangan. Abangku respect. Bang Bex. Apa kabar Bang Bex? Enggak sehat gue. Banyak banget yang kita bakal bahas hari ini, dari review kemarin, terus ada gosip Lukaku, terus ada lagi banyak lah pokoknya. Sama buat besok lawan MU kita obrolin juga dikit-dikit kali ya. Iya, tipis-tipis lah. Tipis-tipis lah ya. Iya. Tentu saja abis ini, tapi sebelum masuk ke OBB, kita juga mau terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe Studio Bola, udah like, udah komen, udah share. Keep it up guys, thank you. Biar kita makin semangat juga. So kita mulai pembahasannya abis ini. Bang Bex yang kurang sehat. Oh iya, kurang sehat gue, suara gue aja udah hilang nih. Kenapa itu? Nggak tahu. Brentford versus Chelsea Jadi semalam. Nyesel ya, begadang nyesel ya. Nyesel nggak nyesel sih, karena emang jam tidur saya kan agak ngaco. Kebetulan emang kemarin sempat lupa kalau misalnya ada match. Pas lihat di notif di handphone, ada match, ya udah baru nonton. Kalau dibilang nyesel, ya udahlah ya. Iya. Aduh, gimana? Kalau gue sih ngeliatnya Bang Bex ya semalam, kalau dari ini kacamata gue dulu nih ya, sebelum masuk ke lu, kacamata gue tuh semalam kayak dua-duanya tim tuh lini depannya tuh lemes, ngantuk mungkin ya karena main malam juga kan di sana. Iya, tapi benar. Belakangnya kipernya melek dua-duanya. Oh ya, kiper dua-duanya gokil sih. Duet Spanyol ya berebut. Dan yang pasti VAR. Allahu Akbar, VAR-nya dua kali. Penalti. Penalti 2 kali, yang satu harusnya kartu merah tuh. Ada banyak sih, banyak lah intinya. Ada banyak sih. Kalau dari gue sih paling gitu. Kalau dari lu Bang Bex, gimana Bang Bex? Iya, ini sebenarnya Potter melakukan rotasi kan ya. Asli. Karena dalam waktu kurang dari 72 jam ke depan kita harus ketemu MU, yes. Partai big match, mau nggak mau rotasi. Sayangnya kalau gue ngelihatnya rotasinya gini ya, gue sebenarnya yang gue pengen dirotasi sama Potter itu adalah antara RLC dan Azpilicueta. Yes. Karena tinggal dua ini yang bisa main di posisi bek kanan atau wing back kanan. Ternyata dua-duanya dimainin bareng ya kan? Lagi kan. Berarti kan nggak ada rotasi di antara mereka gitu kan. Nah, full match lagi, nggak ada yang diganti kan sampai menit akhir. Ya walaupun memang ya sudah lah ya, cuman emang ada beberapa pergantian, terutama Aubameyang diistirahatkan, main menit 80, kemudian juga Sterling. Ya overall sih sebenarnya pertandingan kemarin memang kalau melihat ya kayak shoot on target sama-sama 5 ya. Peluang juga sama-sama banyak. Dua-duanya bisa menang tadi malam. Harusnya. Terus ya orang netral mungkin ya seru-seru aja sih nontonnya, karena Chelsea banyak menang di possession. Peluang memang di babak pertama tuh cuma satu aja shoot on target yang Azpilicueta tuh. Nah, tapi yang gua sesalkan ya, walaupun sebenarnya Chelsea itu secara permainan nggak layak menang. Nggak layak menang. Ya jujur ya, karena mainnya biasa aja gitu. Dibilang jelek ya jelek, dibilang bagus enggak. Berarti jelek dong. Nah, jadi yang pertama yang gua sesalkan satu, lu lihat kan Broha jadi starter. Ini pertama kali nih dipercaya jadi starter di Premier League lagi. Jujur emang big fans of Broha. Gue pengen banget ngeliat dia kayak waktu di Soton itu, pengen banget waktu dipinjemin kan di Soton kan waktu dipinjemin. Itu kan galak, ternyata ya masih belum juga. Tadi malam galak sebenarnya. Itu yang trouble dari gue lupa Kovacic yang diaduran sama Ben Mee itu kan. Itu di luar kotak kan dia dijegal tuh sama Ben Mee, dia jatuh. Dan wasit sayangnya Jared Gillen, ini wasit Australia nih. Gua nggak ngerti kenapa dia bisa dipakai sama Premier League. Okay. Ya mungkin di Australia digadang-gadang wasit yang bagus kali, gua nggak ngerti. Cuman tadi malam itu cuman untungnya dia begitu jatuh dia langsung bangun lagi, langsung lari lagi ke depan, sempat gocek-gocek terus ngasih umpan ke Kai Havertz. Sayangnya
Antara Havertz dan bola ini belum jodoh. Belum jodoh. Belum kesurupan Haaland mungkin Havertznya. Yoi, nah setelah itu gue baca dari thisisfootball.com ya. Ini salah satu kesalahan wasit tadi malam. Itu harusnya layak kartu merah. Karena dia last man kan, Benny dan sprintnya Broha gila sih. Kenceng banget dengan badan yang segede gitu. Padahal udah dipur berapa langkah itu. Gila, larinya set. Nah, tackle-nya si Benny ini kan nggak kena bola. Itu gue sayangkan, harusnya ya nggak ada pilihan lain kartu merah. Ya sayangnya VAR tadi malam banyakan tidurnya. Ngantuk pasti ngantuk ya, mungkin banget. Karena match malam ya. Belum lagi di menit 41 apa 40 berapa tuh yang handsball-nya Rico Henry. Yang bola jalan di tangan. Itu bola ya kayak dia lagi bola bukan handsball lagi, jalan men dari sini ke sini. Tapi ke atas emang jalannya ke atas. Tangannya bukan posisi yang nutup. Iya. Tangannya jelas. Dan itu santai-santai. Oke, maaf ya. Saking semangatnya saking marahnya nih. Iya, saking marahnya. Nah, itu gue bingung, itu bisa luput dari pengamatan wasit, luput dari pengamatan VAR. Gue lagi-lagi bingung kalau aturan handsball ini gila sih. Gue yakin itu kalau itu terjadi di pemain Chelsea itu VAR cepat banget review. Pasti. Kadang yang nggak penting-penting direview sama VAR. Yang sebenarnya nggak kelihatan secara tanpa gerakan lambat tiba-tiba ada review VAR gitu. Nah ini jelas-jelas semua orang lihat itu handsball. Cara aturan juga itu handsball. Ternyata kagak, ya kan. Nah babak kedua. Oh ya, kita ya sambil ngobrol ya. Babak kedua. Ada 3 pergantian kan tuh di menit 62. Sterling masuk gantiin Cucurella. Kemudian Mount diganti Bang Karni Chukwuemeka. Bisa kan kemudian Pulisic gantiin Broha. Ya, ini sebenarnya maksudnya Potter bagus biar lebih menyerang lagi gitu. Yang gue sayangkan di sini ya kenapa yang diganti itu Broha sih, ya. Kenapa bukan Havertz? Ya Havertz itu tadi malam dari 12 kali duel. Ground duel itu ada 11 kali. Dia cuma menang 2 kali. Lu bayangin. 11 kali ground duel dia cuma menang 2 kali. 9 kali kalah. Kemudian aerial duel, ya Havertz katanya yang bagus heading nih. Lompatannya tinggi. Jerman punya lah ya harusnya. Dari 4 aerial duel tadi malam dia kalah 3 kali, 1 kali doang yang menang. 1 kali doang menang. Jadi 25% doang ya. Terus ya banyak nggak efektifnya gue lihat. Dan dia tuh kayak apa ya? Dia kurang awareness kalau menurut gue ya. Jadi kadang-kadang megang bola gampang banget kehilangan. Gampang goyang juga, gampang. Kan selama ini kan yang dikritik orang Havertz ini terutama khususnya ke Tuchel ya, pelatih yang kemarin. Havertz itu sering ditempatkan tidak di posisi terbaiknya, bukan di nomor 10. Katanya. Gitu. Kemarin posisi nomor 10 tuh. Iya, udah bolak-balik juga nomor 10. Menurut gua untuk saat sekarang ya, kita bicara sekarang yang terkini, posisi terbaik dari Kai Havertz itu di bangku cadangan menurut gua. Karena ya persaingan di depan Chelsea keras, men. Di situ ada Pulisic yang haus gol, haus main, ada Broha, ada Aubameyang yang storan terus, ada Sterling juga. Ada Sterling, ada Mount juga. Ada Chukwuemeka yang semalam ganteng banget mainnya. Ganteng banget larinya, kenceng, ball keepingnya gila, shootingnya itu. Nah, ini udah nggak ada alasan lagi sih menurut gua buat nyadangin Havertz sudah nggak ada alasan lagi buat mainin. Bahkan tadi malam dia dipur lagi sampai menit berapa? 80. Ya, sebelum diganti. Kan Aubameyang itu masuk udah 10 menit terakhir kan. Dan ternyata ya memang kadang-kadang sekali-sekali dia ngasih ada bagusnya sesekali doang. Jadi lu bayangin udah 5 pertandingan terakhir Kai Havertz itu chances created 0, assist 0, gol 0. Apalagi ya pokoknya 0. Pokoknya jelek lah intinya, nggak inform banget lu. Jadi apalagi dia kan minggu lalu nih habis pemotretan GQ Magazine ya kan. Jadi model. Jadi ya udah inilah. Gua nggak tahu ya. Mungkin dia harus banyak nanya ke Kepa lah. Cari cewek yang benar-benar support karir lah ya kan. Ini kayak gue yang lagi dinasihatin ya. Jadi yang menunjang penampilan lu di lapangan. Iya. Sorry ya buat penggemar kayak Havertz ya buat kalian-kalian.
ya kita nggak pernah melupakan golnya di final Liga Champions, Champion, pastinya yes. jasanya segala macam. Cuman untuk form yang sekarang menurut gua Havertz ini posisi terbaiknya di bangku cadangan itu sih. Nah, kita bicara pertandingan tadi malam. Ya di awal-awal tuh kelihatan banget itu RLC diekspos tuh. Di kanan tuh lagi parah abis. terutama 20-30 menit pertama itu Rico Henry, Mbeumo gila-gilaan. Untungnya padahal udah berdua di situ, ada Aspi, ada RLC. Dari Itu LC. harus Kalobah pun harus turun tangan ke sana. Harus Walaupun ikutan naik juga. Kalobah ini secara di formasi dia harusnya di center, di tengah. Nah, Benar-benar center di tengah dari 3 back. Yes, di center. Tapi dia banyak backup ke kanan tadi malam. Jadi nolongin itulah ya, nolongin siapa namanya? Ya Aspi dan kawan-kawan lah gitu kan. Dan RLC di situ kelihatan eksposnya. Nah, ya ini mungkin jadi catatan ya bagi Potter. Gua ngelihat sekarang sektor kanan Chelsea ini jadi inceran nih. Ya berapa kali kemarin crossing Rico Henry, Mbeumo. Ya walaupun di kiri juga si Rorslev juga berapa kali crossing kepalanya Ivan Toney. Untungnya Kepanya lagi kesurupan Wakabayashi. Yo, Kepa gokil Jago sih. banget. Asli Kepa jago banget. 2 pertandingan belakang nih gila nih Kepa nih. Iya, gua nggak tahu harus berkata apa lagi Kepa ya, semoga bertahan terus. Kalobah bagus itu di malam. Kalau Kalobah ya. bagus. Kalobah. Ya sayangnya tadi malam itu kemarin itu ya itu Gallagher harus cedera sakit katanya. Sakit. Jadi di menit 15 itu ditarik ya karena memang nggak fit. Ya mudah-mudahan Demam kayaknya. nanti lawan MU udah bisa fit lagi, udah bisa turun lagi. Ya memang gua ngeliat sih 15 menit pertama itu Gallagher ya kayak kelihatan apa ya, umpan-umpannya banyak salah. Lemes sih nggak kayak kelihatan biasanya, ya. nggak powerful sih. Biasanya kan dia kan juga lumayan walaupun Iya. badan kecil begitu kan. Cuma kemarin Itu gue ngeliat Gallagher kayak Iya. ngayun. Mungkin dia Iya, masuk ke ngayun. angin, tolak angin coba. Atau mungkin gua nggak tahu dia. Wow. Ngerti lah itulah. Siapa habis Jadi putus? ya intinya harus tetap kita syukuri lah 1 poin dari GTEC Community Stadium. Walaupun menurut gua walaupun ya kalau kita nonton tanpa keputusan kontroversial ya layak sih hasil 0-0, dua-duanya ya imbang lah. Iya. Imbang walaupun kita menang possession, Tanpa shot on goal sama. Tapi ya itu VAR tadi. VAR-nya bobo. Belum lagi di menit Pada akhir. bobo. Menit akhir lagi tuh ada handsball lagi. Ada ya lagi, belum ya. kita bahas. Karni Chukwuemeka. Chukwuemeka. Itu di body bukan di body lagi, didorong. Didorong dari Ada belakang. yang jatuh body di kotak. charge Iya. megang bola belum, bolanya baru mendarat. Iya. Peng begini kan dia. Iya, itu dorong bukan body charge tuh menurut gua dan ada hal serupa gue lupa tuh siapa yang di body charge juga. Heeh. Itu di priwit sama wasit. Nah, ini giliran yang begini kagak, kan nggak konsisten wasitnya, ya kan? Nah, itu juga belum lagi di menit akhir yang di menit 95 habis corner terakhir Chelsea yang hampir handsball juga tuh. Cuman ya nggak di review VAR, cuman kalau gue lihat gerakan lambat posisi tangannya lebih aman sih. Lebih aman, Iya. lebih 50-50 Tapi lah. yang di menit 40-an tadi Itu yang jelas bola jalan di tangan. Kamu wasit, ya mati karir kamu. apa boleh buat lah ya kita nikmatin aja. Jadi harus kita telan. Cuman ya mudah-mudahan VAR ini ke depan lebih konsisten lah untuk aturan handsball-nya terutama. Gitu sih. Semoga lebih jelas lagi lah VAR pokoknya larinya Iya. penggunaannya deh. Kan Iya. selama ini kan yang orang ya nggak cuma Chelsea mungkin yang ngerasain ya, yang kasarnya VAR tuh sebenarnya harusnya kapan sih di review? Nah, Itu kan masih ya jadi udah lah ya. masalahnya bukan di VAR ya, orang di belakang VAR ini yang standarnya nggak sama nih. Iya, Terus betul. dari pertandingan ke pertandingan dia juga nggak sama. Usut lah gue. Aduh. Gitu sih. Terus semalam juga kabarnya, bukan kabar emang udah ini karena angka nggak mungkin kabarnya ya. Mount 100 game di Premier League untuk Oh Chelsea. iya, ini Mount menjadi Di umur yang masih 23 ya? iya, pemain termuda kedua setelah John Terry Setelah John Terry. yang berhasil main 100 kali di Premier League. Beda 36 hari doang. Lagi-lagi Mount kemarin rekornya Lampard Menyamakan sama living legend lagi. Ini rekornya Hazard juga. Rekornya Ini kemarin Hazard. nah ini rekornya GT nih. Ya, bagus lah buat Mount. Ya, mungkin tadi malam menit 60-an ditarik ya biar fit lawan MU karena main terus kan. Main terus. 2 nama yang selalu starter di era Potter ini ya Kepa sama Mount. Ini Kepa sama Mount jadi pilihan lagi. Pilihan terus. Terus starter ngeliat Kepa yang begitu Bang Max. Ini pertanyaan pribadi dari gue aja Iya. sih sebenarnya. Kapan sebenarnya harusnya Mendy main lagi?
Kan nggak mungkin disimpan kayak Kepa kayak sebelum-sebelumnya yang waktu Kepa jelek kan. Iya, peluang Mendy terbesar sih Carabao. menurut gua ini ya. Satu di FA Cup, Carabao kan masih lama lawan City. Yes. Terus FA Cup Carabao sendiri baru gua nggak tahu kapan fixturesnya. Terus yang kedua ini, seandainya kita nanti di Champions League bisa menang lawan Salzburg, kan artinya udah aman tuh kualifikasi zona champion. Next matchnya lawan Dinamo Zagreb, mungkin ada peluang mendingan Mendy lah ya sekalian. Ada peluang Mendy di sana kalau udah aman. Tapi kalau belum aman, gue yakin masih Kepa. Masih Kepa. Soalnya kan takutnya ibarat kata motor kalau nggak dipanasin kan tekor akinya. Tapi yang gue salut dari jadi Bettinelli, Kepa, Mendy. Ini saling support. Kabarnya saling support dan gue nggak tahu itu tampilan keluar aslinya sebenarnya mah dengki ya kan. Tapi kata Potter nih, mereka bertiga nih saling backup. Bagus. Jadi ketika Mendy starter terus, Kepa support gitu loh. Jadi ya semoga sehat begitu terus. Semoga tetap adem lah, dapat dressing room aman, bench adem, semoga gitu. Gitu. Terus ada gosip Bang, bukan gosip ini jatuhnya gosip apa enggak ya? Iya. Kabarnya Lukaku dia buka suara nggak mau balik ke London dan diamini oleh Chelsea yang tidak mau dia kembali. Iya, Lukaku ini sebenarnya gimana ya? Jadi kemarin itu sebenarnya lucu ya. Fabrizio Romano itu sempat bilang bahwa Inter ini mau balikin Lukaku di Januari. Mau diterminate atau tapi ternyata rumor Inter mau balikin Lukaku di Januari. Ternyata itu dibantah lagi oleh Romano di Twitternya. Dia bilang ternyata itu cuma rumor. Nah, yang terakhir update kabarnya Lukaku sendiri menyatakan bahwa dia nggak mau balik ke Chelsea di akhir musim 2023. Chelsea sendiri pun nggak mau juga mengamini lah. Jadi sebenarnya udah cocok ya udah. Memang benar disedekahkan. Nah, tinggal ya mungkin harganya nanti suka-suka Inter lah. Ucapan terima kasih lah ya kan. Kayaknya sih. Makasih udah ngasih gua 100 juta pound. Kembalian orangnya masih di gua. Duitnya gua dapet ya. Apa boleh buat lah. Susah yayasan, emang Chelsea yayasan jatuhnya bukan tim bola. Ya itulah. Tapi gua tahu ya. Ini udah berapa nama nih striker kemarin kan Kuku. Yes. Ini sekarang Chelsea kabarnya lagi ngejar si Jonathan David yang dari Lille tuh kan. Kanada punya tuh kan. Nah, yang terbaru lagi barusan sebelum syuting gue lihat lagi ramai lagi Victor Osimhen, strikernya Napoli. Cuman ya nggak tahu lah ya. Kayaknya sekarang semua nama itu dikaitkan sama Chelsea sekarang. Nama-nama besar, nama-nama ini. Ya kita tunggu aja lah gimana realisasinya. Semoga jadi lah. Kalau lu sendiri dari nama-nama kayak Jonathan David, Victor Osimhen, siapa jagoan lu? Gue sih sebenarnya kalau ditanya kepengen siapa, gue sebenarnya pengennya Benjamin Sesko. Tetap ya. Cuman kan Benjamin Sesko ini didatangkan dari RB Leipzig, dari RB Salzburg ke RB Leipzig. Betul. Jadi naik kelas dia, ya kan, sama RB ya kan, satu grup. Nah, makanya Nkunku dilepas. Jadi sepertinya berat sih. Nggak mungkin. Jadi udah pasti musim depan itu si Sesko udah di Leipzig. Jadi mungkin 1 tahun, 2 tahun setelahnya. Tapi ya dari pilihan yang ada ya Osimhen sih oke sih. Osimhen oke sih menurut gua. Lagi pakai masker gitu kan, keren kan. Tapi kalau di FIFA Jonathan David bagus banget ya. Bagus banget asli. Gua udah coba. Gua 23 apa FIFA? Gua dari 21 22 itu kan kalau di 21 dia masih muda banget itu. Sampai jadi serius Jonathan David, semoga hasilnya sama gitu kalau emang masuk. Oh ya sama kayak dulu gua main PS2 Jan Koller. Tingginya 2 meter PS2. Setiap lo crossing susur pantai crossing masih gol. Di kepalanya dia. Mau sundulan kawan. Iya. MU next stop. Nah, MU. Bibiu Korwil CSC Jakarta hari ini rilis juga dia podcast ngobrol sama fans MU. Waduh. Udah ada saywar dikit. Kita bikin tandingannya di sini. Bibiu kayaknya diserang tuh di sana, bilang John Terry kepleset lah apa segala macam. Hey, kita serang balik apa MU nih? Iya, kita balas di sini. Aduh, gimana Bang Max? Ya, ini jujur ya, kalau gua ngeliat MU di bawah Erik ten Hag ini keras sih. Maksud gua belakangan itu mereka banyak clean sheet-nya.
Oke. Ya, lawan Newcastle clean sheet, tadi malam lawan Spurs clean sheet. Dan lu boleh cek ya, dari peringkat 1 sampai peringkat 9 klasemen hari ini ya, per hari ini tuh MU udah main semua. Kecuali Chelsea. Jadi dia udah lawan City, dia udah lawan Arsenal, dia udah lawan Tottenham. Dia udah lawan Tottenham, Newcastle, Brentford, Brighton. Jadi lawannya dia itu tinggal yang ringan-ringan nih. Artinya dia Big Six saya udah hampir ketemu semua nih. Big Six udah hampir ketemu semua. Dia posisinya yang sekarang beda 1 poin dengan Chelsea, ya artinya all out pasti ya. Ya artinya nih Chelsea Big Six terakhir yang akan harus dia lawan MU. Nah, tadi malam gue sempet ngintip karena setelah Chelsea main MU masih main tuh lawan Spurs. Iya, lawan Spurs. Ntar ya emang menang 2-0 kan? Ya kayaknya winning timnya Ten Hag tuh ya dia pakai Sancho di kiri, Fernandes, kanan Anthony, strikernya Rashford tadi malam bagus banget, ada 3 shoot on target yang benar-benar harusnya jadi gol, tapi benar-benar Hugo Lloris juga gila tadi malam. Cuman kebobolan 2 gol, tapi ya gol-golnya malah ini ya, gol pertama Fred tuh gara-gara Ben Davies ya, di flag ya. Jadi Fred nendang, bolanya kena Ben Davies, akhirnya melintir ke, harusnya bisa ditangkap sama Lloris. Gol kedua juga Bruno. Ya overall inilah MU ini selalu lawan yang sulit buat Chelsea. Kita terakhir menang di Premier League itu 2017 zamannya Conte. Artinya zamannya Sarri, zamannya Lampard, zamannya Tuchel. 3 manajer kita belum menang lagi di Premier League ya. Seri mulai isinya ya kalau di Premier League. Nah, zamannya Conte itu 2017 kita menang di Stamford Bridge 1-0, golnya Morata. Nah, 2 musim terakhir home and away 1-1, 0-0. Jadi benar-benar selalu ketat. Nah, terakhir kali MU menang lawan Chelsea 2019 di eranya Frank Lampard. Lo tahu siapa wasitnya? Siapa waktu itu gue lupa lagi. Wasit kesukaan kita semua, favorit fans Chelsea, Anthony the Botak. fucking Taylor. Anthony Botak Taylor. Lo gak tahu itu Chelsea kalah 0-2. Oke. Gue lupa 2-0 apa 0 di Old Trafford apa di 2-0 nih kayaknya. 2-0 ya. Di ya. Old Trafford ya. Iya, Gua gak ngerti. Jadi cuman yang pasti itu dari menit 21 aja. Itu si Harry Maguire di pinggir lapangan dekat benchnya Chelsea. Oh, yang nendang naik ke ini Batshuayi itu kakinya ya selangkangannya dihajar sama Maguire, dan itu VAR sama sekali tidak ngecek. Intervensi, tidak ngecek, walaupun sebenarnya di pertandingan sempat dilihatin siaran ulangnya dan jelas it should be red card. Nah itu nggak direview sama VAR. Terus Anthony Taylor itu ya dicuekin sama dia ya kan. Terus di menit gue lupa tuh Willian di menit berapa 21 apa berapa gue lupa lah, pokoknya Willian ini dilanggar di kotak penalti ya kan. Dikuningin dong sama Anthony Taylor. Dikuningin, pas dicek dia dianggap diving. Pas kita cek replaynya dia beneran dilanggar. Dia nggak diving, emang ada kontak di situ, jelas harusnya penalti buat Chelsea. Itu yang kedua. Yang ketiga, golnya Zouma dianulir sama Anthony Taylor gara-gara katanya Azpilicueta ngedorong Brandon Williams. Oh iya, yang ngedorong dulu deh. Yang dicek jauh banget itu. Yang ngedorong Aspi ini dalam posisi nggak imbang karena didorong oleh Fred. Iya. Aspi didorong oleh Fred. Yep. Aspi didorong oleh Fred. Ngedorong Aspinya ya jadi nggak maju imbang. kan otomatis. Dia ngedorong ngantem Brandon Williams. Padahal itu nggak ada hubungannya sama bola. Bola gol Zouma dari corner kalau nggak salah ya. Golnya dianulir dong. Dan VAR Chris Kavanagh waktu itu nggak intervensi sama sekali. Itu juga asem kan. Nah selanjutnya si Harry Maguire yang batal kartu merah ini ngegolin dong. Iya kan. Belum lagi di menit 77 kalau nggak salah Olivier Giroud golnya juga dianulir lagi sama Taylor, katanya offside. Cuman memang setelah di VAR ada berapa inci offside lah, tipis-tipis lah. Ya cuman lagi-lagi kurang lebih ada 4 keputusan yang benar-benar merugikan Chelsea lah di situ. Bagian emang wasit Anthony Taylor, udah gitu Chelsea yang dicek kondisinya. Iya. Itu mau berinci-inci juga ditarik garis. Itu dia. Nah. Jadi kalau gua nggak tahu nih Graham Potter, gua juga belum cek rekornya Graham Potter saat di lawan MU. Cuman yang pasti di pertandingan pertama waktu Potter musim ini. Potter Potter ketemu Ten Hag.
Brighton menang 2-1. Yes. Habis itu MU kan kalah lagi 4-0 lawan Brentford. 2 pertandingan pertama kalah dia. lawan Brighton. Artinya Potter udah pernah ketemu nih sama MU-nya Ten Hag nih. Udah pernah ketemu Ten Hag lah kasarnya kita. Mudah-mudahan sih ketemu formula ya. Cuman yang patut diwaspadai dari MU Anthony sih. Anthony gocor banget tuh. Ajaib tuh main. Cut inside-nya dia main di kanan, cut inside tendangan shooting dari luar kotak pakai kaki kiri. Itu dan selalu ke arah tiang jauh kiper. Nah itu harus diwaspadai oleh R2 Kepa kotaknya juga. Itu Anthony sih, gua akuin Anthony. Rashford juga lagi bagus asik, banget. lagi asik. Jadi benar-benar PR nih buat Chelsea. Nah gua nggak tahu nih di tengah dia akan istirahat. Mungkin McTominay kemarin on the bench ya kemungkinan nanti. Ya lagi-lagi mungkin Chelsea Kovacic sama itu kali ya. Ya harapan gue sih CR dimainin biar jadi beban lagi ya. Oh tapi CR lu nggak tahu dari malam. Kenapa lagi nih? Kemarin ya. Semalam itu jadi menit 89 belum full time, belum pre-weight. Masih ada lagi extra injury time. Iya injury ya. Menit 89 udah cabut ke tunnel. Dia tinggalin bench, cabut ke tunnel. Ya ngambek kayaknya sih nggak main. Dia berapa kali? Berarti udah lama juga. Kemarin lawan Newcastle main. Oh iya main. Cuman kan golnya nggak jadi tuh gara-gara dianulir sama wasit. Ya nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan terlalu merhatiin MU sih soalnya males. Ya, mudah-mudahan dengan ngambek-ngambeknya Ronaldo ya kan agak-agak ada riak-riak kecil ya. Semoga Ten Hag pengen ngademin dia terus dimainin terus mainnya berantakan kan dan Maguire menjadi Maguire. Nah, yang lucu. Nah, Maguire kan kabarnya cedera, cuman ada kabar katanya bisa main lawan Chelsea. Lagi-lagi proses sembuh, belum lagi si Martial juga kabarnya udah OTW sembuh. Jadi MU bisa full tim. Cuman menangnya Chelsea, keunggulan Chelsea adalah ada beberapa pemain tadi malam istirahat. Khususnya Aubameyang, Sterling, kemudian Mount nggak full tim. Nggak full match lah kasarnya. Nggak full match, full tim lagi, full time maksudnya. Terus ya mungkin itu ya Chilwell juga istirahat, mudah-mudahan bisa starting nanti lawan MU. Mungkin itu di back ya Silva ya, jadi bisa main. Jadi itu aja sih kelebihan. Gue berharap ini jadi kemenangan yang kita tunggu-tunggu udah 5 musim nggak menang-menang lawan MU. Semoga Chelsea juga mainnya kayak waktu ketemu Milan kemarin kan. Nah itu dia. Mantep tuh. Tapi Chelsea. ya De Gea juga lagi bagus ya. Pertahanannya MU bagus, depannya juga lagi tajam. Lagi asik sih emang kalau ditonton. Ya mudah-mudahan lah bisa menang nanti di Stamford Bridge. Prediksi lu bang? Prediksi 2-0. 2-0 buat? Kita dong. Chelsea. Yoi, lo sebagai indigonya studio bola. Gue ngeri gue nyebut angka. Kalau kejadian gue dirip 3-1 Chelsea. Kepa kebobolan dong ya. Gak apa-apa kebobolan. Tapi kayaknya hampir gak mungkin soalnya kalau misalnya untuk clean sheet lawan MU tuh lagi. Soalnya Anthony lagi asal tendang gol juga kan hitungannya sekarang dia. Ngeri sedap tuh. Kayak 3-1 sih feeling gue gak tahu kenapa. Antara 2-1 sama 3-1 lah. Ya gak penting lah rekor-rekor klise, penting menang 3 poin. Apalagi yang lawan MU udah lama banget kita nungguin. Harga diri bro. Harga diri ini menyangkut kelangsungan hidup lo di hari Senin. Iya, hari Senin. Ya kan? Di kantor, di grup WhatsApp ya kan. Aduh, apalagi kalau keluarga lu ada yang fans MU, tuh beban banget. Karena kalau lu kalah, tiba-tiba yang bukan fans MU pun tiba-tiba enggak rame, tiba-tiba berisik. Ngeledek, ya kan. Lu siapa lu? Nonton bola aja selama ini kita enggak tahu deh nonton bola. Kasarnya tuh sekarang kalau kita kalah sama MU tuh udah hina banget gitu loh. Padahal emang ya udah mudah-mudahan menang. Jadi kita nggak harus masuk gua pas. Iya kita nggak harus ngedeaktif WhatsApp dulu sebentar lah. Sama nggak pura-pura sakit. Ya itu dulu kali ya. Udah panjang juga obrolan kita lah. Oke. So guys, itu tadi yang berhasil kita bahas. Dan jangan lupa gua nggak capek-capek ingetin buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Semua konten-konten Studio Bola juga di-share lah intinya lah, biar kita juga makin semangat buat bikin konten-konten yang informatif. So, gua Karyo pamit. Gua BG, ciao juga. See you on the next video. See you.